Sebelum kenal Widya kita tidak kenal. Dan sebelum ada Widya, tidak pernah umat masyarakat setelah massal besar-besaran diajak kenal pada Allah. Hanya sebagian bintir. Bahkan ilmu ini dulu sangat dirahasiakan karena sulitnya untuk mempelajari dan menerapkan ilmu ini hingga menjadi rauqiyah qalbiyah. Alhamdulillah Allah memberikan fadl yang luar biasa yang belum pernah diberikan pada umat-umat sebelumnya. Kita dibuka, dikenalkan hingga menjadi tampak jelas pada diri kita umat masyarakat siapa Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Bukan hanya menciptakan, Tuhan yang beri nikmat kita, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat ijad, nikmat diwujudkan. Kita tidak bisa wujud sendiri, kita diwujudkan melalui proses dalam kandungan ibu kita. 9 bulan itu pula kita telah diberi pembinaan imdad hingga kita bisa menapak kehidupan di dalam kandungan. Kita lahir, dilahirkan, diberi makan, minum, dewasa diberi akal, diberi ilmu, dan dibekali nafsu pula. Seandainya tidak ada nafsu, mungkin kita hanya seperti patung. Dia tidak pernah bergerak, kita tidak pernah bisa dinamis. Karena nafsu itulah Allah memberi pada kita timbul dinamika dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan ada sebuah keinginan, ada sebuah kemauan, baik kemauan untuk mencapai sesuatu yang menguntungkan pada kita, atau kemampuan untuk menolak dan menghindar dari sesuatu yang merugikan kita. Maka pada hakikatnya nafsu itulah motor penggerak daripada kehidupan kita. Begitu urgennya nafsu itu dalam diri manusia, hingga tak sadar nafsu akhirnya menguasai dalam seluruh kehidupan kita. Semua orang tidak sadar ketika sudah mulai dewasa, mulai balita, nafsu mulai muncul. Ingin makan, ingin tidur, ingin dolan, ingin selamat, ingin sembuh dari penyakit, meningkat lagi, ingin jadi orang yang terhormat, ingin jadi orang pandai dan sebagainya. Ya, nafsu itulah satu motor penggerak manusia yang diberikan Allah pada diri kita. Bukan untuk menguasai kita, para hadirin, untuk menggerakkan kita. Karena tanpa keinginan kita tidak akan punya aktivitas. Maka Mbak dawuh nafsu itu akan bisa hilang dari diri manusia. Tapi nafsu itu dikuasai. Kita kuasai, kita manfaatkan untuk taqarruban ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nafsu pula kita ingin jadi orang baik. Karena nafsu pula kita ingin tidak jadi orang jelek. Nah, ini kita ingin tidak jadi orang jelek. Karena nafsu pula kita ingin wusul kepada Allah. Tapi ini hanya sebagai motor penggerak, motivasi. Tapi dalam satu praktek salik berjalan menuju Allah,
Tapi praktek amal, melakukan perbuatan apapun juga dituntun Mbah Yai, jangan karena keinginan atau nafsu, tapi karena Allah. Saya makan bukan nafsu lapar, saya minum bukan nafsu dahaga, saya bersekolah bukan nafsu ingin jadi pandai, saya tidur bukan nafsu karena kantuk, tapi semua karena Allah. Saya tidur karena perintah Allah, menjaga kesehatan. Saya mandi bukan karena nafsu ingin bersih, tapi perintah Allah. Semua perbuatan kita harus didasari ibadah. Apabila kita telah mendapat demikian, maka nafsu tidak berfungsi sebagai penguasa kita, tapi nafsu sebagai motor penggerak. Dan apabila kita sudah demikian ini, maka kita akan menjadi orang yang abidin. Tidak melilah itu nanti tadi bisa diterangkan banyak. Ada lilah bilah, ada li rasul bi rasul. Lilah bilah tadi itu yang oleh Kisukir disebut makrifat ilahiyah, makrifat kepada Tuhan Allah atas kesaksian kita syahadah.